Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang sejarah perumusan Pancasila. Ya. Jadi saya share screen dulu. Ya. Ini ya. Jadi awal dari sejarah perumusan Pancasila itu dimulai dengan dibentuknya BPUPKI, Badan BPUPKI, Badan Perumusan Upaya Kemerdekaan Indonesia ya pada tanggal 29 April. Badan persiapan kemerdekaan Indonesia ya 29 April 1945, di mana BPUPKI ini bersidang pertama kalinya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ya. BPUPKI ini merupakan badan ya, badan yang perwujudan dari janji pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan tanpa syarat. Ya. Sekaligus perwujudan dari anjuran Jepang supaya Indonesia ini ya berani mendirikan negara merdeka di hadapan musuh-musuh Jepang, yaitu pihak sekutu termasuk kaki tangannya, yaitu NICA ya, Netherlands Indies Civil Administration, yang ingin mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Ya. Badan ini dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ya yang tadi ya, tanggal 9 April 45, di mana ada 60 anggotanya yang ditunjuk secara adil tanpa intervensi dari pihak penjajah Jepang. Pemilihan anggota diseleksi berdasarkan integritas dan rekam jejak di dalam konstituensi masing-masing. Ya. Mereka dilantik pada 29 Mei 1945 oleh Letjen Kumakichi Harada. Ya. Ya, badan ini diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat yang lantas menetapkan ya setelah terbentuk dan dilantik pada 29 Mei 45, maka badan ini menetapkan jadwal untuk bersidang selama 4 hari ya, mulai 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang diadakan di gedung Wall Street atau Dewan Rakyat yang telah dipugar ya saat ini ya dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 19 Agustus 1975. Dan saat ini gedung itu disebut Gedung Pancasila ya, yang berlokasi ya di Kompleks Kementerian Luar Negeri di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta. Ya. Agenda utama pada sidang ini adalah menuruti permintaan dari Dr. Rajiman. Ya. Dr. Rajiman ini meminta pada sidang pertama itu tentang bagaimana dasar negara Indonesia merdeka. Ya. Di mana sejumlah anggota pun menyodorkan gagasan-gagasannya. Ada 3 tokoh utama ya. Ada 3 tokoh utama yang mengusulkan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Di dalam pidatonya yang berjudul Asa dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 45, Muhammad Yamin mengusulkan atau calon usulannya itu berupa ya, ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Ya, ini pidatonya. Ya. Dan di dalam pidato itu terlalu dituliskan dalam sebuah naskah yang disampaikan bahwasanya asas dasar negara adalah yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan yang kedua, ya ada namanya Mr. Supomo, ya, yang pada tanggal 31 Mei 1945
menyampaikan pidatonya dengan menyodorkan 5 hal lagi. 5 hal atau 5 sila yang juga berupa persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sedangkan pada hari yang ketiga, ya, Soekarno menyampaikan usulan di dalam berpidato paling akhir, ya, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno justru dianggap berhasil mensintesiskan berbagai pandangan yang telah muncul dan orang yang pertama mengkonseptualisasikan dasar negara itu. Ya, di dalam pengertian falsafah dasar, ya, atau filosofi Grundslag atau pandangan komprehensif komprehensif dunia atau Weltanschauung yang secara sistematis dan koheren. Apalagi pidato sebelumnya itu dirasa belum menyentuh, ya, belum menyentuh secara konkret permasalahan soal dasar negara. Tak kurang dari Soekarno ini sendiri menyadari keterlepasan hubungan antara pidato-pidato sebelumnya dengan soal dasar negara. Tatkala beliau juga menyatakan, ya, banyak anggota telah berpidato dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan paduka Tuan Ketua yang mulia. Itu disampaikan di awal pidatonya Soekarno, ya. Lalu dalam bahasa Belanda, filosofis Grundslag daripada Indonesia Merdeka itu merupakan fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Ini dikutip dari yang sudah ada dari bukunya MPR, ya. Karena kesadaran itulah akhirnya Soekarno, ya, menyampaikan 5 sila itu, yaitu yang pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 baru ketuhanan yang berkebudayaan, ya. Adapun usulan Soekarno ini juga disampaikan, ya, sila 5 itu bisa diperas menjadi 3 sila atau trisila, ya, yaitu sila kebangsaan dan internasionalisme itu menjadi sosionasionalisme. Yang kedua, sila mufakat dan kesejahteraan sosial diperas menjadi sosio-demokrasi. Dan sila ketuhanan tetap berdiri sendiri, ya. Dan terakhir, dari 3 sila itu yang disampaikan Soekarno bisa mengerucut menjadi 1 sila atau eka sila, yaitu gotong royong, ya. Gotong royong. Jadi dari 5 diperas menjadi 3 diperas menjadi 1, ya kan? Lalu, ya, setelah 31 Mei itu Soekarno menemui 3 tokoh Islam, ya. Di antaranya adalah Wahid Hasyim, Kiai Haji Maskur, dan Abdul Kahar Muzakir yang bermalam di rumah Yami, ya. Karena dari fakta sejarah kala itu bahwa ada satu kelompok, ya, yaitu Islam yang mengusulkan Islam sebagai dasar negara dari negara Indonesia yang merdeka. Namun pendapat ini ditentang oleh kelompok lain yang lebih menghendaki Indonesia merdeka ini bercorak kebangsaan, ya kan. Jadi banyak tokoh-tokoh Islam
yang waktu itu juga menginginkan antara lain Indonesia Merdeka ini dengan menggunakan dasar negara dasar negara Islam. Namun dari ketiga ulama tersebut sepakat menerima Pancasila sebagai isim atau pelafalan, ya, yang menyepakati bahwa musamah kandungan di dalam 5 sila itu berdasarkan nilai-nilai keislaman, ya. Pada masa akhir persidangan pertama BPUKI ini, ketua BPUKI lantas membentuk panitia kecil, ya, panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usul-usul yang disampaikan pada sidang BPUKI yang pertama itu untuk dibahas pada sidang berikutnya, yaitu sidang BPUKI pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Ya. Panitia kecil yang diketuai Soekarno ini memiliki 8 anggota yang terdiri dari 6 wakil golongan kebangsaan, yaitu Soekarno, Hatta, Yamin, Maramis, Sutarjo Karto Hadikusumo, dan Otto Iskandar Dinata. Sedangkan 2 wakil golongan Islam ada Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wakid Hasim. Ini pula yang sebabnya panitia kecil dikenal dengan panitia 8. Ya. Lalu selanjutnya, nah ini ya, pada periode perumusan Piagam Jakarta, ya, dalam kapasitasnya sebagai ketua panitia kecil di masa reses, Soekarno memanfaatkan masa persidangan Chu Sang-in atau Dewan Pertimbangan Pusat ke-8, yaitu pada tanggal 18 sampai tanggal 22 Juni untuk mengadakan pertemuan yang terkait dengan tugas panitia kecil, di mana di akhir pertemuan itu Soekarno mengambil inisiatif, ya, membentuk panitia kecil beranggotakan 9 orang, ya, 9 orang yang dikenal dengan panitia 9, di mana keanggotaan panitia ini terdiri atas wakil-wakil dari 2 golongan. Ya. Pertama, golongan kebangsaan yang diwakili oleh Soekarno selaku sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, dan Subarjo. Kelompok yang kedua itu dari kelompok Islam, ya, yang diwakili oleh Kiai Haji Wakid Hasim, Kiai Haji Kahar Muzakir, ya, dan Agus Salim serta Abi Kusno Cokro Suyoso. Ya. Lalu apa tugas panitia 9 ini? Ya, ya. Tugas panitia 9 ini adalah menyelidiki perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana konsep rancangan ini disetujui, ya, pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kemudian rancangan pembukaan ini ditandatangani oleh 9 orang anggotanya, ya, pada tanggal 22 Juni tersebut, yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta, ya. Dan bahkan, ya, Muhammad Yamin mempopulerkan nama lain dengan Piagam Jakarta ini dengan sebutan Jakarta Charter, ya, di mana apa namanya, di mana rumusan atau redaksi lengkapnya Piagam Jakarta sudah banyak diketahui, ya, bisa dicari sendiri, ya, di mana poin terakhir di akhir ya, yang saat ini menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar, di mana poin terakhir disebutkan Pancasila itu menjadi bagian, ya, dari Piagam Jakarta tersebut, dengan apa namanya, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia ini dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat,
dengan berdasarkan kepada ketuhanan, ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut dasar kemanusiaan yang adil yang beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita lihat ya hasil dari rumusan di sini kita bisa melihat ada perbedaan ya, ada perbedaan yang paling utama dari konsep ini di mana ketuhanan dijadikan sila yang pertama. Hal ini alasannya apa? Sebagai upaya politik negara mendapatkan dasar moral yang kuat, ya, sekaligus menjadi jalan tengah yang memenuhi aspirasi kelompok yang mendaki Islam sebagai dasar negara. Di mana penggunaan kata Allah dalam kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan anak kalimatnya sila pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, di mana rumusan ini tidak memberikan jaminan bahwa meskipun Indonesia bukan negara Islam dan Islam bukan agama negara, namun pemerintah mempunyai suatu tanggung jawab, ya, tanggung jawab untuk membantu serta melindungi pelaksanaan hukum-hukum Islam bagi para pemeluknya. Akan tetapi, satu fakta yang menarik dalam persidangan itu yang perlu diangkat adalah bahwa rumusan Piagam Jakarta ini ditandatangani pula oleh Alexander Andries atau A.A. Maramis, di mana A.A. Maramis ini adalah seorang advokat ya dari Sulawesi Utara yang beragama Kristen Protestan tanpa tekanan apapun. Di mana menurut pendapat Maramis ini, ia menyadari bahwa perihal menjalankan syariat itu hanya akan mengikat orang yang beragama Islam saja. Terlepas dari penerimaan Maramis ini, di sisi lain, ya, ada redaksi Pancasila versi Piagam Jakarta yang akan senantiasa memicu kontroversi seputar Pancasila bahkan hingga detik ini. Itu ya. Oke, lanjut. Jadi pada sidang yang kedua, ya, pada sidang kedua BPU PKI pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, ya, yaitu pada intinya sidang kedua ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Jadi panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno ini menyetujui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Ya, untuk merumuskan undang-undang ini, panitia perancangnya membentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Hussein ya, pada tanggal 14 Juli ini. Soekarno pun melaporkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar kepada sidang berikutnya, ya, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, ya intinya ya, lalu pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar atau batang tubuhnya. Dari beberapa keputusan penting yang terjadi pada periode ini adalah keputusan soal bentuk negara Republik Indonesia yang diputuskan pada tanggal 10 Juli 1945, serta keputusan soal luas wilayah, ya, luas wilayah dari negara baru ini pada tanggal 11 Juli 1945 dan berubahnya istilah hukum dasar ya menjadi Undang-Undang Dasar ini diputuskan pada tanggal 15 Juli 1945. Akhir dari sidang BPPK ini yaitu menerima hasil kerja panitia yang sudah dibentuk pada sidang BPPKI sebelumnya, di mana setelah berhasil menyelesaikan tugasnya ini, BPU PKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus
1945. Sebagai gantinya, setelah PPI-PKI ini dibubarkan, maka dibentuklah Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, di mana pada tanggal yang sama Soekarno ditunjuk sebagai ketua dan Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakil ketua. Akan tetapi Jepang ternyata tidak memenuhi janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Dan untungnya juga ya, pada tanggal 15 Agustus 1945 ini Jepang takluk kepada tentara sekutu. Alhasil ini hal ini ya, setelah Jepang takluk pada tentara sekutu ini memberikan hasil apa? Menjadi sebuah momen yang baik bagi Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan dengan tangannya sendiri. Ya. Jadi dengan berita yang tersampaikan bahwasanya Jepang menyerang pada sekutu, ini memberikan semangat pada pemuda-pemuda Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaannya, ya, kemerdekaan bangsa Indonesia dengan tangannya sendiri. Ini suatu kebahagiaan ya, karena bukan dari bukan pemberian dari Jepang, ya. Jadi di saat itulah Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaannya, ya, di mana selain itu, ya, ada hal penting juga selain ketentuan penting itu, presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Ini yang dirancang di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Nah, di sini ya ada babak baru tentang rumusan Pancasila setelah reformasi, setelah proklamasi, ya, di mana pada awal ini, ya, periode pertama terbentuknya negara RI, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang dalam pembukanya terdapat rumusan Pancasila atau 5 sila. Ya. Hal ini menyusul kekalahan Jepang dari sekutu dan sudah terbentuknya PPKI. Ya. Indonesia pun akhirnya memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana ya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, ya, tepatnya pada hari Jumat Legi jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, di mana Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah proklamasi yang teks aslinya berbunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya. Namun, ya, sehari sesudah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945 ini, PPKI akhirnya mengadakan sidang dan menyetujui Piagam Jakarta dijadikan mukaddimah, ya, mukaddimah dari Undang-Undang Dasar sekaligus mengesahkan rumusan yang dihasilkan oleh Panitia Supomo yang kemudian hari dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi kesepakatan ini ditandai dengan perubahan, ya, perubahan dasar negara yang tercantum di alinea keempat Piagam Jakarta yang akhirnya menjadi sila Pancasila tadi, ya, yang akhirnya redaksinya berubah
yaitu di dalam sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi perubahan terutama dilakukan pada sila pertama. Ya. Sebab pada tanggal 7 Agustus 1 PKI terbentuk, sudah ada keberatan dari perwakilan wilayah Indonesia Timur, ya, Sunda Kecil, Borneo, Sulawesi, dan Maluku, yang bersepakat menolak ideologi dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 apabila 7 kata itu tidak dihapus. Apa 7 kata itu? Ya, dengan kewajiban melaksanakan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, tambah lagi, menjelang sore pada 17 Agustus 45, Muhammad Hatta mengatakan bahwa dirinya menerima laporan dari seorang ofisir angkatan laut atau Kaibun, ya, yang menyampaikan keberatan dari perwakilan Nasrani di wilayah Indonesia Timur terhadap 7 kata. Ofisir ini, Kaibun ini, melaporkan bahwa sebagian besar, ya, dari kalangan minoritas menganggap 7 kata ini sebagai diskriminasi. Ya. Atas dasar itu, sebelum rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 45, Hatta melakukan pertemuan informal dengan elit Islam, ya, seperti Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, dan Kasman Singo Dimejo, serta Tengku Muhammad Hasan. Ya. Hasilnya Hatta berupaya meyakinkan, ya, bahwa mengganti 7 kata itu tidaklah akan melenyapkan semangat piagam Jakarta. Akan tetapi, meski Pancasila sudah disahkan sebagai dasar negara secara resmi pada 18 Agustus 1945, Pancasila terus menghadapi tantangan zaman yang berat dari masa ke masa. Ya. Dan ini, sistem presidensial ini akhirnya berjalan dengan kabinet yang bertanggung jawab kepada presiden. Namun waktu itu, ya, sistem ketatanegaraan kita masih belum terbentuk secara utuh seperti saat ini, ya. Jadi waktu itu presiden itu dibantu melalui keputusan PPKI membentuk KNIP, ya, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang melaksanakan fungsi legislatifnya sebagai pembantu presiden. Ya. Jadi sejak lalu pada tanggal 16 Oktober 45 melalui maklumat Wapres nomor 10, ya, ini sistem presiden berubah menjadi sistem parlementer sehingga para menteri bertanggung jawab kepada parlemen, yaitu KNIP. Sementara sistem pemerintahan kita berubah, ya. Dan teks UUD 45 tidak berubah. Maka sistem pemerintahan dan administrasi negara tersebut tentunya menyalahi Undang-Undang Dasar 45. Ya. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan awalnya tentang sejarah perumusan Pancasila. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Oke, untuk itu terima kasih, ya, atas perhatiannya, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.